Oke guys, nah katanya lagi viral juga tuh. Oke guys tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng YouTube Tukang Ulin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat selalu, berkah dan melimpah rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah. Ini saya masih di Warga Jaya teman-teman, di Puncak 2. Saya tepat berada di BSA MPM ya teman-teman. Nih Bumi Sekawan Asri nih, Resto Village Glamping. Ini tepat di seberang ini. Ini tempat wisata restoran miliknya grup MPM teman-teman. Sana ke arah Jonggol, dan di belakang saya tuh dari arah Cipanas, di daerah Cianjur teman-teman. Kita hari ini mau study tour. Nah, study tour kemana? Nah, nanti lihat aja di videonya tentunya. Yang jelas kita hari ini mau study tour. Mungkin apa ya, di tengah polemik yang menggebu-gebu ya tentang larangan study tour dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat terpilih teman-teman. Yang kemarin ya kita sama-sama lihat di beberapa media online ya, bahwa ada demo para pelaku pariwisata ya, pemilik travel, bis, segala macam kayak gitulah ya. Sebetulnya kalau saya lihat di beberapa pernyataan, KDM sebenarnya bukan melarang study tour, tapi beliau lebih lebih menegaskan untuk memisahkan kata studi dengan tour gitu kan. Harus membedakan bahwa mana study tour, mana piknik. Kalau piknik silakan saja dengan keluarga masing-masing, tapi ketika membawa institusi sekolah kayak yang namanya study tour tuh ya sudah, jangan jauh-jauh, dan harus memang bobot studinya itu diperbesar, jangan lebih besar bobot turnya gitu. Nah, seperti apa study tour ala KDM, mungkin kali ini kita coba bahas ya, yang dekat-dekat ya. Kita jalan-jalan di Puncak 2 melihat sebuah situs bersejarah ya, sebuah situs bersejarah peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara. Seperti apa study tour kali ini, kita ikuti sama-sama di video berikut ini. Oke guys, nah katanya lagi viral juga tuh. Oke guys tuh. Sampai-sampai Om Jen ikut-ikutan ya Om Jen. Nah, gara-gara saya juga nggak ngerti nih apa-apa nih, sampai lagi rame lagi. Oke guys kayak gitu. Saya ikut-ikutan aja sih. Oke guys, kita jalan-jalan sekarang ya. Nah, study tour seperti ini mungkin yang lebih lebih dimaksud oleh KDM ya selaku gubernur terpilih gitu kan. Study tour yang benar-benar melakukan penelitian gitu, melakukan studi daripada piknik gitu ya teman-teman. Oke, kita terus jalan dari Puncak 2 menuju ke Jonggol ini teman-teman, sampai nanti kita temu simpangan yang di depan sana teman-teman, menuju ke situs megalit. Bukan situs megalit ya, ada prasasti Pasir Awi teman-teman di Sukamakmur sana. Terus jalan ini ya teman-teman, nanti sampai menemukan simpangan di depan sana nanti ya. Dan ini kita melewati Saung Sabin teman-teman, masih grupnya MPM juga. Saung Sabin sebelah kiri nih gitu. Kita masih lewat terus ya teman-teman. Nanti di depan ada simpangan Pasar Sukamakmur. Simpangan Pasar Sukamakmur ya teman-teman di depan nih. Itu teman-teman kalau mau ke arah Sentul, ke arah Citerep itu ke sebelah kiri teman-teman. Sementara ke arah Jonggol, Dayo dan sekitarnya itu ke kanan ya teman-teman. Kita ambil yang ke kanan. Nah, kita ambil yang ke kanan dan terus ikuti jalan ini terus teman-teman. Nanti sampai ada simpangan yang ke Kapling Hanjawong apa-apa gitu ya. Nanti saya tunjukin teman-teman simpangannya ya. Ikuti terus aja jalan ini dulu sampai nanti
kita lewatin Saung Tengsau ya, Warung Tengsau tengah sawah. Nah, itu lewat Warung Tengsau baru nanti ada sini. Nah, ini teman-teman, nanti kita lewatin ini nih, Warung Tengsau nih. Warung yang lagi rame nih sekarang teman-teman. Warung Tengsau kita masih lewat teman-teman. Terus ikutin jalan ini aja. Teman, ini ada simpangan ke sini nih, ada The Hanjawong Village nih, Hanjawong Village, Hanjawong Village ya. Kalau ke sana ke Dayeuh, nah kita terus ke sini nih, belok ke sini teman-teman. Kita belok ke arah Hanjawong Village teman-teman, sini nih. Jadi kalau yang lurus tadi ke arah Dayeuh ya, jadi tidak jauh dari Warung Tengsau ya. Ada simpangan ke kiri ke Hanjawong Village teman-teman, arahnya ke sini. Kita ikuti terus jalan ini ya teman-teman. Baru nih di aspal. Ini pas banget buat satu mobil teman-teman. Jadi kalau simpangan sama motor juga agak susah ya. Saya juga nggak tahu tempatnya sebelah mana, cuman jalurnya ke sini. Tempat ngopi guys. Hai guys. Ya pokoknya untuk yang gubernur yang ono tuh, yang suka nyindir hai guys tuh, kerjalah, jangan nyinyir. Nah sepertinya ini tempatnya teman-teman. Kita ambil parkir ke kanan. Ini Prasasti Pasir Awi, bener. Nah ini kita sudah sampai di Prasasti Pasir Awi teman-teman, gitu. Ini salah satu dari 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang masih satu kesatuan dengan Prasasti Ciampea dan Ciaruten teman-teman nih. Ini aset Prasasti Pasir Awi ini juga sekarang sudah menjadi konservasi nasional ya teman-teman. Nah ini untuk ke prasasti ini kita naik ke sini teman-teman, dan lokasinya memang ada di atas sana. Itu yang di atas teman-teman. Jadi ini sudah masuk ke cagar budaya yang dilindungi oleh konservasi nasional teman-teman. Jadi di sini ada himbauan untuk tidak merusak cagar budaya karena memang termasuk pelanggaran pidana teman-teman. Sayang ya kurang terurus teman-teman. Udah, ini peninggalan yang harusnya dijaga dengan baik ya. Nah, ini kalau study tour ala-ala KDM itu maksudnya seperti ini teman-teman. Kita melakukan penelitian di beberapa tempat yang ada di sekitar kita gitu. Jadi untuk Prasasti Pasir Awi ini bisa dikunjungi oleh anak-anak sekolah dari wilayah Jonggol, Cariu, Bogor gitu.
Gitu teman-teman, nggak usah jauh-jauh ke Jogja gitu ya, kesini aja study tournya. Dan kita pelajari ekosistem di sini juga, belajar sejarah juga nih tentang salah satu prasasti yang ada di sini teman-teman. Nah, jadi prasasti ini ada di atas sana tuh teman-teman. Nah, kita boleh masuk ke situ. Nah, ini teman-teman, jadi prasasti ini pertama kali ditemukan itu tahun 1864 teman-teman oleh orang Belanda. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan Kerajaan Tarumanagara nih teman-teman. Dan tahun 2016 ini ditetapkan sebagai cagar budaya nasional ya, gitu. Meskipun belum ada kejelasan tentang isi dari prasasti ini teman-teman. Dan prasasti ini ada di perbukitan Cipamingkis teman-teman ya. Ini perbukitan Cipamingkis di sini, dan menurut beberapa literatur yang saya baca dulunya ini itu adalah sebuah gua dangkal teman-teman. Jadi si batu prasasti ini ada di mulut gua dangkal. Saya nggak tahu gua dangkal yang dimaksud seperti apa teman-teman. Mungkin ini dulunya adalah sebuah gua di sini di belakang, dan ini adalah mulutnya teman-teman, mulut guanya. Sayang ya kurang terurus teman-teman, pada ini peninggalan yang sangat bersejarah nih teman-teman. Di sini ada nih salah satu prasasti dari 7 prasasti Purnawarman. Nah, itu. Di prasasti ini ada sebuah lukisan teman-teman yang menggambarkan ini batang nih. Ada bagian batang, ini ada daun, dan ada buah teman-teman. Nah, kalau ini saya nggak tahu sebelah sininya apa nih. Entahlah ini maksudnya buah atau daun atau apa gitu ya. Dan ini ada telapak kaki. Nah, di atas sini tuh nih ada telapak kaki teman-teman. Yang satu menghadap ke timur dan satu ke utara nih. Tuh, ada 2 buah telapak kaki. Nah, ini makanya selain disebut sebagai prasasti Pasir Awi, batu ini disebut juga batu tapak teman-teman, yang didasarkan pada penemuan gambar telapak kaki di atasnya teman-teman. Ukurannya sekitar ini diameter sekitar 2 meter ya, lebarnya sekitar 2 meter dan mengerucut sana. Nah, hanya saja sampai sekarang si prasasti Pasir Awi ini belum ada yang bisa menerjemahkan apa namanya, ini makna dari ini sebenarnya apa gitu teman-teman. Hanya kalau gambar selewat sih ini berupa batang, daun, dan buah. Nah, ada juga tapi yang mengatakan bahwa ini adalah syair pujian terhadap Sang Prabu waktu itu ya, Mulawarman teman-teman gitu. Saya nggak tahu nih, cuman informasi yang saya dapat dari beberapa literatur yang saya baca sih kebanyakan belum menemukan makna dari gambar ini teman-teman. Nah, karena ini tulisannya apa ya, saya lupa gitu. Ada jenis tulisan itu apa gitu. Cuman yang jelas ini kalau kita lihat nih, ini ada gambar daun nih teman-teman ya. Daun, ini buah, dan ini ranting dahan teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah peninggalan sejarah yang harus dilestarikan tuh, jangan sampai kotor kayak gini teman-teman. Tuh, ini tidak terurus. Jadi sayang, ini sebuah konservasi nasional, tapi dibiarkan terbengkalai seperti ini. Kalau dulu sih mungkin kayaknya ada yang ngurusnya teman-teman, tapi kalau sekarang nggak ada gitu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi teman-teman. Ini disebut Pasir Awi itu mungkin karena banyak pohon bambu di sini. Nah, tapi ada juga yang nyebut ini batu tapak karena berdasarkan tadi ada telapak kaki yang ada di atas batu itu teman-teman gitu. Ya. Nah, di literatur tadi yang saya baca juga bahwa ini tuh tadinya sebuah pintu masuk ke Gua Dangkal. Entahlah Gua Dangkalnya itu ada di bawah ataupun ada di sebelah sini teman-teman gitu. Tapi yang jelas kalau melihat batuan sekitar juga cukup tua teman-teman. Gitu.
Jadi menurut hemat saya memang hal-hal seperti ini yang perlu terus dilakukan penelitian sampai ketemu teman-teman, sampai ketemu ini batu ini sejarahnya merujuk kemana. Karena terus terang, karena kalau misalnya beberapa cerita yang saya dengar, batu ini ada yang menyebutkan berhubungan dengan sejarah Tarumanagara, ada juga yang menyebutkan dengan Pajajaran. Saya nggak tahu mana yang benar ya, walau alam gitu. Cuman yang jelas ini berhubungan dengan zaman kerajaan kita zaman dulu gitu. Entahlah itu Pajajaran, entahlah itu Tarumanagara. Karena baik Tarumanagara ataupun Pajajaran, keduanya juga ada hubungan dengan wilayah Bogor saat ini teman-teman gitu. Di sisi sebelah sini saya tidak menemukan lagi ada tulisan ataupun gambar-gambar teman-teman. Jadi gambar dan tulisan itu hanya ada di atas telapak kaki, sama di sebelah sana tadi yang gambar dahan dan ranting daun dan buah itu. Sayang lah ini. Nah, oke teman-teman, kira-kira dalam penafsiran saya tuh study tour yang dimaksud mungkin seperti ini teman. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai keluar daerah gitu kan, yang dekat-dekat aja gitu kan ya, yang dekat aja. Oke guys, nah, yang dekat-dekat aja, karena memang di sekitar kita pun banyak. Kalau misalkan kita mau melakukan studi banding ataukah itu penelitian gitu, itu dekat gitu, ada di sekitar kita, itu nggak perlu jauh-jauh. Jadi dalam penafsiran saya, definisi study tour sebenarnya itu sebetulnya ya benar-benar study, kita melakukan sebuah riset, kita melakukan sebuah penelitian di sekitar kita ada apa gitu kan. Nah jadi terpisah antara study dengan tour gitu kan, antara study tour dengan piknik. Nah itu yang sepertinya yang dimaksudkan oleh KDM itu seperti itu teman-teman gitu ya. Oke guys, gitu. Jadi oke guys, pokoknya mah saya ikutan oke guys aja lah gitu ya teman-teman. Guys, nah study tour kita cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video akan datang. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah-salah kata, dan saya Mang Yus pamit untuk tukang channel. Kita ketemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.